Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang mendapatkan rezeki yang lancar dan berlimpah. Namun seringkali kita hanya fokus pada usaha dan kerja keras tanpa memperhatikan lingkungan sekitar, terutama rumah tempat tinggal kita. Dalam berbagai kepercayaan dan tradisi rumah, bukan sekedar tempat berlindung, melainkan juga pusat energi yang bisa mempengaruhi aliran rezeki. Beberapa benda di rumah, baik yang tampak sepele maupun yang sudah tidak terurus, bisa menjadikan penghalang rezeki jika dibiarkan. Apakah benda-benda di rumah Anda berpotensi menghambat datangnya keberuntungan dan kemakmuran? Video ini akan membahas 10 benda yang kerap dianggap sebagai penghalang rezeki. Lebih dari sekedar mitos, ada makna mendalam di balik setiap benda ini yang bisa berdampak nyata pada kehidupan kita. Pastikan sahabatku semua menonton video ini hingga akhir agar mendapat informasi yang utuh. 1. Cermin pecah. Dalam banyak budaya, cermin sering dianggap lebih dari sekedar alat untuk melihat refleksi diri. Secara mistis, cermin dipercaya sebagai benda yang mampu memantulkan energi, baik yang positif maupun negatif. Ketika cermin pecah, dipercaya bahwa ia tidak hanya memecahkan refleksi fisik, tetapi juga memecahkan aliran energi positif di dalam rumah. Hal ini diyakini dapat menghambat datangnya rezeki, karena energi positif yang seharusnya mengalir dengan lancar terganggu. Cermin yang retak atau pecah juga sering dikaitkan dengan pertanda buruk dalam banyak tradisi, mencerminkan nasib sial atau kemalangan yang bisa berimbas pada kelancaran rezeki. Namun, dari sudut pandang yang lebih realistis, cermin pecah bisa menciptakan suasana yang tidak nyaman di dalam rumah. Cermin yang rusak dapat menjadi sumber kecemasan atau ketidaknyamanan visual bagi penghuni rumah. Secara psikologis, suasana hati yang buruk dapat mempengaruhi produktivitas dan fokus seseorang. Ketika suasana hati terganggu, performa kerja pun bisa menurun, dan ini secara langsung berdampak pada kemampuan kita untuk menghasilkan rezeki. Selain itu, cermin pecah juga bisa berbahaya secara fisik karena pecahan kaca dapat menyebabkan cedera jika tidak segera dibersihkan. Yang kedua adalah jam mati. Jam yang mati sering dihubungkan dengan konsep waktu yang terhenti, yang dalam dunia mistis sering dianggap sebagai simbol stagnasi. Banyak orang percaya bahwa ketika jam di rumah berhenti, itu berarti ada sesuatu yang terhenti dalam kehidupan, termasuk aliran rezeki. Jam yang tidak berfungsi bisa dianggap sebagai tanda bahwa energi yang mengerahkan kehidupan sehari-hari sedang tidak berjalan dengan baik, dan ini bisa mempengaruhi kelancaran usaha dan pekerjaan, yang pada akhirnya menghambat datangnya rezeki. Di luar kepercayaan mistis, jam yang mati juga bisa mencerminkan ketidakdisiplinan terhadap waktu. Waktu adalah salah satu sumber daya paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Ketika kita membiarkan jam mati dan tidak memperhatikannya, ini bisa menjadi simbol bahwa kita kurang peduli terhadap manajemen waktu. Kurangnya kesadaran akan pentingnya waktu seringkali berujung pada penurunan produktivitas. Kesempatan dan peluang yang terkait dengan rezeki bisa terlewatkan karena kita tidak pandai memanfaatkan waktu. Dengan demikian, menjaga jam tetap berfungsi dengan baik adalah bentuk simbolik dan menjaga kedisiplinan dan menghargai waktu. Lalu yang ketiga adalah tanaman mati. Tanaman dianggap sebagai simbol kehidupan dan pertumbuhan. Kehadiran tanaman hijau di rumah diyakini membawa energi positif yang menyuburkan suasana, serta mendatangkan keberuntungan dan juga rezeki. Namun jika tanaman tersebut mati atau layu, hal ini dianggap sebagai tanda energi kehidupan yang mandek, yang bisa menghalangi datangnya rezeki. Tanaman mati di dalam rumah juga dianggap membawa energi negatif yang dapat menyumbat aliran energi Qi. Secara logis, tanaman yang mati adalah tanda bahwa ada sesuatu yang kurang diperhatikan dalam perawatan rumah. Tanaman layu menunjukkan kurangnya perhatian dan tanggung jawab terhadap hal-hal kecil yang pada akhirnya bisa berdampak besar. Rumah dengan tanaman yang mati bisa mencerminkan suasana yang muram dan tidak sehat, yang mempengaruhi mood dan motivasi penghuni rumah. Ketika lingkungan fisik kita terlihat tidak terurus, hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas dalam bekerja. Dalam jangka panjang, hal ini tentu berdampak pada kemampuan kita dalam meraih rezeki. 4. Pintu rusak. Pintu memiliki makna yang sangat penting karena pintu dianggap sebagai mulut dari rumah yang menentukan aliran energi masuk. Pintu yang rusak, berderit atau sulit dibuka dianggap penghalang masuknya energi positif dan rezeki ke dalam rumah. Pintu yang tidak berfungsi dengan baik juga seringkali dianggap sebagai simbol dari terhambatnya peluang atau kesempatan yang datang ke dalam hidup seseorang. Pintu yang tertutup rapat atau sulit dibuka seakan akan menutup diri kita dari peluang rezeki yang mungkin datang. Dari sisi realistis,
Pintu yang rusak mencerminkan sikap kurang perhatian terhadap hal-hal mendasar di dalam rumah. Sebagai benda yang paling sering digunakan sehari-hari, pintu yang rusak bisa menjadi tanda bahwa ada ketidakpedulian terhadap detail-detail kecil dalam kehidupan. Ini bisa menggambarkan sikap menunda-nunda atau mengabaikan tanggung jawab yang pada akhirnya bisa mempengaruhi cara kita menjalani hidup, termasuk bagaimana kita mengelola pekerjaan atau usaha. Memperbaiki pintu yang rusak bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal menjaga keteraturan dan kerapihan yang bisa mencerminkan manajemen kehidupan yang lebih baik dan lebih teratur sehingga aliran rezeki pun lebih lancar. Yang kelima adalah sampah yang menumpuk. Sampah yang menumpuk di dalam rumah dianggap sebagai penghalang aliran energi positif. Sampah mencerminkan hal-hal yang tidak diinginkan, energi yang stagnan dan bahkan nasib buruk. Ketika sampah tidak dibuang dengan segera, ini bisa menimbulkan blokade bagi energi positif yang membawa keberuntungan dan rezeki. Rumah yang dipenuhi dengan sampah yang menumpuk secara simbolis juga bisa diartikan sebagai kehidupan yang penuh dengan kekacauan yang bisa menghambat seseorang untuk mencapai keberhasilan dan kelancaran dalam meraih rezeki. Secara realistis, sampah yang menumpuk adalah tanda ketidakrapian dan kurangnya disiplin dalam menjaga kebersihan. Rumah yang kotor dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman dan tidak kondusif untuk bekerja atau beristirahat. Lingkungan yang berantakan bisa meningkatkan tingkat stres dan mengurangi produktivitas kita. Ketika kita merasa terganggu oleh kekacauan fisik di sekitar kita, fokus kita pada pekerjaan atau usaha juga berkurang. Pada akhirnya, sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada kemampuan kita untuk bekerja dengan optimal, yang tentu berpengaruh pada aliran rezeki. Lalu yang keenam adalah baju kotor yang menumpuk. Secara mistis, baju kotor yang menumpuk seringkali dianggap sebagai simbol energi yang tertahan di dalam rumah. Baju yang kotor dan tidak segera dicuci dipercaya dapat menyerap energi buruk yang kemudian bisa menghambat aliran energi positif termasuk rezeki. Tumpukan baju kotor dianggap sebagai tanda kemalasan dan ketidakpedulian terhadap kebersihan, yang dalam beberapa kepercayaan bisa berakibat pada datangnya nasib sial dan menghalangi keberuntungan. Di sisi yang lebih realistis, menumpuknya baju kotor adalah tanda bahwa ada ketidakdisiplinan dalam mengurus rumah tangga. Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan kecil seperti mencuci baju bisa berakibat pada tumpukan yang semakin besar dan akhirnya menjadi beban yang lebih berat untuk diselesaikan. Ini mencerminkan bagaimana kita sering menunda-nunda tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi produktivitas dan kemampuan kita dalam bekerja. Ketika kebiasaan menunda ini meresap dalam rutinitas kita, maka kita bisa kehilangan banyak waktu dan peluang yang secara langsung mempengaruhi aliran rezeki. Yang ketujuh adalah barang elektronik rusak. Dalam berbagai kepercayaan mistis, barang elektronik yang rusak dan dibiarkan tergeletak di rumah diyakini membawa energi yang stagnan. Barang-barang yang rusak dan tidak lagi berfungsi dianggap menghalangi aliran energi positif yang seharusnya bebas bergerak di dalam rumah. Barang elektronik yang tidak diperbaiki atau dibuang juga dianggap sebagai simbol ketidaksiapan kita untuk memperbaiki atau melepaskan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat, yang pada akhirnya menghalangi rezeki untuk masuk. Secara logis, barang elektronik yang rusak adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak berfungsi baik di dalam kehidupan kita. Membiarkan barang rusak tanpa diperbaiki mencerminkan sikap menunda-nunda dan ketidakdisiplinan. Hal ini bisa merambat pada kebiasaan kita dalam mengelola pekerjaan atau keuangan. Selain itu, barang yang rusak seringkali memakan tempat yang menciptakan kekacauan visual yang bisa membuat suasana rumah terasa penuh sesak dan tidak nyaman. Rumah yang rapi dan bebas dari barang-barang yang tidak terpakai menciptakan ruang yang lebih lega, baik secara fisik maupun mental, dan membantu kita fokus dan produktif dalam mencari rezeki. Lalu yang kedelapan adalah kaca jendela yang kotor. Kaca jendela dalam banyak kepercayaan dilihat sebagai mata rumah. Secara mistis, jendela yang kotor diyakini dapat menghalangi masuknya cahaya dan energi positif ke dalam rumah. Cahaya yang seharusnya membawa kebahagiaan, kesehatan, dan kemakmuran terhalang oleh debu dan kotoran yang menempel di jendela. Jendela yang bersih dan terbuka dianggap sebagai jalan masuk bagi energi Qi yang membawa keberuntungan dan rezeki. Sebaliknya, jendela yang kotor diyakini dapat menghalangi rezeki dan keberuntungan. Secara realistis, kaca jendela yang kotor bisa menurunkan kualitas lingkungan rumah. Cahaya alami yang masuk ke dalam rumah sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental. Jendela yang kotor mengurangi intensitas cahaya yang masuk, membuat rumah terasa lebih gelap dan suram. Lingkungan yang kurang terang dapat mempengaruhi suasana hati dan menurunkan motivasi. Selain itu, rumah yang bersih dan terang menciptakan suasana yang lebih produktif, di mana penghuni rumah merasa lebih semangat untuk bekerja dan meraih peluang rezeki. Oleh karena itu, menjaga kebersihan jendela bukan hanya soal estetika,
tetapi juga menciptakan kondisi yang lebih baik untuk mencapai kesuksesan. Lalu yang ke-9 adalah keran air bocor. Secara mistis, keran air yang bocor sering dikaitkan dengan hilangnya rezeki secara perlahan. Dalam beberapa kepercayaan, air adalah simbol dari aliran rezeki yang berkah. Ketika air dari keran terus mengalir tanpa kendali, hal ini diartikan sebagai rezeki yang bocor atau terbuang sia-sia. Air yang terbuang dianggap sebagai pertanda bahwa berkah atau peluang yang seharusnya bisa dinikmati justru terbuang begitu saja karena kurangnya perhatian dan pengelolaan. Dari sudut pandang yang lebih realistis, keran yang bocor sebenarnya adalah masalah yang nyata dan bisa berdampak langsung pada keuangan kita. Air yang terus mengalir tanpa henti berarti pemborosan sumber daya dan pada akhirnya meningkatkan tagihan air. Hal ini mencerminkan kebiasaan membiarkan masalah kecil tanpa segera diperbaiki yang pada akhirnya bisa menumpuk menjadi masalah yang lebih besar. Kebiasaan ini, jika diterapkan dalam aspek kehidupan yang lain, seperti bekerja atau bisnis, dapat mengakibatkan kebocoran rezeki dalam bentuk pemborosan waktu dan sumber daya. Dengan segera memperbaiki keran yang bocor, kita juga belajar untuk lebih disiplin dan efisien dalam mengelola sumber daya lain yang berkaitan dengan rezeki. Lalu yang ke-10 adalah kabel listrik kusut dan tidak teratur. Dalam beberapa kepercayaan, mistis kabel-kabel yang kusut dan berserakan dianggap sebagai simbol kekacauan dalam aliran energi. Kabel yang berantakan dan tidak teratur dianggap mengganggu aliran energi positif yang seharusnya mengalir bebas di dalam rumah. Kekacauan ini dipercaya dapat memblokir rezeki yang ingin masuk dan menciptakan ketidakstabilan dalam kehidupan penghuni rumah. Secara logis, kabel yang kusut dan berantakan adalah tanda dari kurangnya keteraturan dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakteraturan dalam hal-hal kecil seperti mengatur kabel bisa mencerminkan manajemen waktu dan kehidupan yang kurang efektif. Ketika kita membiarkan kekacauan terjadi di sekitar kita, hal ini bisa mengganggu konsentrasi dan fokus yang berdampak langsung pada produktivitas dalam bekerja. Rumah yang rapi dan teratur menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan kondusif untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan yang baik. Dengan menciptakan keteraturan, termasuk dalam hal-hal kecil seperti merapikan kabel, kita juga menciptakan aliran energi yang lebih baik dalam hidup kita, yang pada akhirnya membuka jalan bagi rezeki yang lebih lancar dan berkelanjutan. Benda-benda yang seringkali kita abaikan ternyata bisa menjadi penghalang bagi aliran energi positif baik dari sudut pandang mistis maupun realistis. Dengan menjaga rumah tetap rapi, bersih, dan teratur, kita tidak hanya menciptakan suasana yang nyaman, tetapi juga membuka diri terhadap peluang rezeki yang lebih baik. Namun perlu diingat bahwa usaha manusia hanya sebatas ikhtiar. Segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah bagian dari usaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Tetapi hasil akhir tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki adalah sepenuhnya kehendaknya, dan sebagai umat beriman kita percaya bahwa Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Semoga dengan menjaga kebersihan dan keteraturan di rumah, kita bisa menjadi lebih produktif dan mendapatkan berkah rezeki yang Allah titipkan untuk kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yang benar datanya dari Allah, khilaf dan keliru datanya dari saya sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.